Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihi salam setelah mendapatkan wahyu yang jelas dan perintah dari Allah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia, tidak lagi bisa diam. Beliau yang sebelumnya dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan penuh pengertian, mulai menunjukkan jalan yang benar, menyampaikan seruan kepada masyarakat agar kembali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat yang hidup pada masa itu, yang sudah terbiasa dengan penyembahan berhala, tentu saja tidak siap menerima perubahan yang datang begitu mendalam. Namun bagi Nabi Nuh alaihissalam, ini adalah tugas yang harus dilaksanakan, tidak peduli seberapa sulit atau berat tantangan yang akan dihadapi. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam dimulai dengan seruan yang sangat jelas, mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Beliau menjelaskan dengan tegas bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan batu atau patung yang mereka sembah selama ini. Meski dengan hati penuh keyakinan, beliau juga memberikan peringatan tentang akibat-akibat dari penyimpangan akidah yang begitu besar. Namun, tentu saja, meskipun seruan itu penuh kebenaran dan ketulusan, masyarakat yang sudah terikat oleh tradisi yang kuat tidak begitu saja menerima ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam tak hanya berhenti dengan seruan lisan. Beliau juga memberi penjelasan yang sangat mendalam tentang apa itu tauhid dan mengapa penyembahan terhadap selain Allah adalah kesalahan besar. Beliau menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta segalanya, Tuhan yang memberi kehidupan dan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Para penduduk yang dulunya berpikir bahwa berhala-berhala mereka memberikan perlindungan dan berkah mulai mendengar argumen Nabi Nuh alaihissalam yang menggugah pikiran mereka. Namun, meski ada sebagian yang mulai mendengarkan, lebih banyak lagi yang menutup telinga dan hati mereka. Beberapa orang yang lebih terbuka terhadap pemikiran Nabi Nuh alaihissalam mulai merasakan kegelisahan dalam hati mereka. Mereka mulai berpikir, jika apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam benar, maka dunia mereka selama ini telah dibangun di atas kebohongan. Ini adalah sebuah pemikiran yang bisa mengguncang dasar-dasar kehidupan mereka. Sementara itu, sebagian besar lagi, terutama para pemuka dan orang-orang yang telah lama terlibat dalam penyembahan berhala, menolak mentah-mentah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka merasa tidak ada alasan untuk merubah sistem yang telah ada begitu lama, yang telah memberikan mereka kedudukan, tinggi dan kekayaan. Bagi mereka, ajaran Nabi Nuh alaihi salam hanyalah sebuah ancaman yang harus dihentikan. Saat dakwah Nabi Nuh alaihi salam mulai disampaikan secara terbuka, respons masyarakat terbagi menjadi dua. Di satu sisi, ada beberapa orang yang mulai mempertanyakan keyakinan lama mereka dan terbuka untuk mendengarkan penjelasan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka merasa ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka, dan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam memberikan harapan baru bagi mereka untuk menemukan kebenaran sejati. Namun, di sisi lain ada kelompok yang sangat keras menentang dan menutup diri terhadap dakwah tersebut. Kelompok ini, yang sebagian besar terdiri dari para tokoh masyarakat dan pemuka agama, merasa terancam oleh pesan yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam. Mereka telah lama menikmati posisi sosial dan ekonomi yang mereka dapatkan dari sistem penyembahan berhala. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam mengancam kedudukan mereka yang sudah mapan dan mengubah seluruh struktur kekuasaan yang telah mereka bangun. Masyarakat yang mulai terpecah ini menciptakan ketegangan sosial yang semakin besar. Di satu sisi, ada kelompok yang mulai mengikuti Nabi Nuh alaihissalam secara diam-diam, mencari kebenaran dan keyakinan yang baru. Namun, kelompok yang menolak lebih banyak dan lebih vokal, membuat mereka yang tertarik dengan dakwah merasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Di tengah perpecahan ini, Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah dengan penuh keteguhan, meyakini bahwa apa yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah yang harus diterima tanpa ada keraguan sedikit pun. Di antara para penentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ada kelompok yang paling keras menolaknya, kaum pembesar dan pemuka masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, pengaruh, dan harta yang besar. Bagi mereka, dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah sebuah ancaman nyata terhadap segala keuntungan yang telah mereka nikmati selama ini. Mereka sudah lama menjalani hidup yang
penuh dengan kesenangan duniawi, kekuasaan, dan otoritas yang mereka pegang atas masyarakat. Mereka tahu bahwa jika dakwah tauhid Nabi Nuh alaihissalam diterima, segala bentuk penyembahan berhala yang mereka andalkan untuk mempertahankan kedudukan mereka akan hilang. Mereka mulai menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah tersebut. Salah satunya adalah dengan menyebarkan fitnah tentang Nabi Nuh alaihissalam, berusaha mendiskreditkan beliau di mata masyarakat. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang pembohong, seorang penyihir, bahkan seorang gila yang membawa ajaran sesat. Mereka berusaha menanamkan keraguan di hati orang-orang yang mulai tertarik dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam berbagai pertemuan, mereka mengajak orang-orang untuk tidak mendengarkan ajaran Nabi Nuh alaihissalam dan menegaskan bahwa berhala adalah sesuatu yang sudah diwariskan turun-temurun dan memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Kaum pembesar juga menggunakan ancaman untuk menakut-nakuti orang-orang yang mulai mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menakut-nakuti masyarakat dengan mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan mendapatkan siksaan yang berat. Mereka berusaha menghentikan pengikut Nabi Nuh alaihissalam dengan segala cara, baik dengan kekerasan fisik maupun dengan ancaman sosial. Mereka menekan orang-orang yang percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam agar berpaling dan kembali kepada ajaran lama yang telah mereka percayai. Namun, Nabi Nuh alaihissalam, meskipun menghadapi segala bentuk fitnah, hinaan, dan ancaman, tidak goyah. Beliau terus berdakwah dengan sabar dan penuh hikmah. Nabi Nuh alaihissalam tahu bahwa dakwahnya bukan hanya untuk mendapatkan pengikut, tetapi lebih penting lagi untuk menyampaikan pesan yang benar dan menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan akibat kesesatan. Meskipun dakwah beliau tidak mudah diterima, beliau tidak pernah berhenti mengingatkan kaumnya tentang akibat-akibat dari menyembah selain Allah. Para pemuka kaum yang merasa terancam oleh dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak tinggal diam. Mereka mulai merancang strategi-strategi licik untuk mempertahankan kekuasaan dan sistem penyembahan berhala yang telah ada. Salah satu strategi utama mereka adalah dengan menekan dan menggoyahkan hati masyarakat agar tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyebarkan desas-desus buruk tentang Nabi Nuh alaihissalam, mencoba untuk merusak kredibilitas beliau di mata masyarakat. Selain itu, mereka juga mengancam para pengikut Nabi Nuh alaihissalam dengan siksaan dan pemboikotan, berharap agar mereka mundur dan kembali ke dalam sistem lama. Para pemuka ini berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mengikuti Nabi Nuh alaihissalam adalah sebuah keputusan yang sangat berbahaya, karena dapat mengubah tatanan sosial yang telah ada. Mereka berusaha memecah belah masyarakat dengan menciptakan kebingungan, merusak keyakinan mereka terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang terus menggema, dunia yang dipenuhi oleh ketidakpastian dan kejahilan, muncul satu kekuatan besar yang diam-diam membisikkan kata-kata yang menggoyahkan. Kekuatan itu adalah iblis, musuh besar umat manusia. Sejak saat pertama kali Allah menciptakan manusia, iblis sudah bertekad untuk menyesatkan sebanyak mungkin jiwa. Ia tahu bahwa setiap kali ada kebenaran yang datang, tugasnya adalah merusaknya dengan kebohongan dan godaan. Begitu pula dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, iblis tidak pernah tinggal diam. Ia paham bahwa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam adalah ancaman nyata bagi eksistensinya. Oleh karena itu, iblis mulai memainkan perannya, menghasut hati dan pikiran orang-orang yang mulai tertarik dengan ajaran Nabi Nuh. Sebagai makhluk yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam menyesatkan manusia, iblis tahu betul bagaimana cara untuk merusak ketulusan hati dan menyebarkan keraguan. Salah satu cara iblis bekerja adalah dengan memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat. Keinginan untuk melawan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam semakin besar ketika iblis berhasil mempengaruhi mereka untuk mempertahankan kebiasaan lama yang sudah mendarah daging. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang terbiasa dengan kehidupan penuh kesenangan, duniawi, dan penyembahan berhala merasa terancam jika mereka harus mengikuti ajaran yang baru dan berbeda ini. Mereka menyukai hidup yang telah mereka jalani, dengan segala kebiasaan yang sudah mereka anggap sebagai bagian dari kehidupan mereka. Iblis memanfaatkan keraguan ini.
membisikkan pemikiran-pemikiran bahwa penyembahan berhala adalah tradisi yang telah diwariskan nenek moyang mereka dan bahwa ini adalah cara yang benar. Ia membujuk mereka untuk berpikir bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang bisa merusak tatanan kehidupan mereka. Iblis juga mengingatkan mereka bahwa jika mereka mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, mereka akan kehilangan banyak hal yang selama ini mereka nikmati, seperti harta, kedudukan, dan kekuasaan yang berasal dari sistem penyembahan berhala. Seiring berjalannya waktu, pengaruh iblis mulai berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang awalnya mungkin dianggap tabu, mulai diterima begitu saja oleh banyak orang. Iblis membisikkan bahwa kebiasaan tersebut tidak merusak, bahkan bisa memberikan mereka kesenangan dunia yang lebih besar. Dengan cara ini, kebiasaan buruk mulai tersebar, seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selain itu, iblis juga berperan aktif dalam menyebarkan ajaran sesat di tengah masyarakat. Salah satu bentuk ajaran sesat yang disebarkannya adalah keyakinan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah memiliki kekuatan khusus yang bisa memberikan keberkahan dan perlindungan. Iblis berusaha mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan Yang Maha Esa dan membujuk mereka untuk terus bergantung pada berhala-berhala yang telah lama mereka sembah. Ajaran sesat ini menyebar dengan cepat karena masyarakat sudah begitu terbiasa dengan ritual dan kebiasaan lama mereka. Iblis tahu bahwa jika ajaran tauhid diterima, maka segala kebiasaan ini akan hilang, dan mereka akan kehilangan banyak hal yang mereka anggap sebagai sumber kebahagiaan. Sebagian orang yang awalnya mulai membuka hati mereka untuk ajaran Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya terpengaruh kembali oleh godaan iblis. Mereka mulai merasa ragu, berpikir bahwa apa yang mereka dengar dari Nabi Nuh alaihissalam mungkin bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Iblis memanfaatkan keraguan ini untuk menanamkan benih kebingungan di hati mereka. Dengan cara ini, iblis berhasil menghalangi mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Iblis tidak hanya mempengaruhi sebagian kecil orang, tetapi ia menyebarkan pengaruhnya ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah terjerat dengan kebiasaan lama dan sistem penyembahan berhala, iblis menjadi seperti udara yang tak terlihat. Namun keberadaannya begitu kuat dan mempengaruhi setiap sudut kehidupan mereka. Dalam setiap langkah dakwah Nabi Nuh alaihissalam, iblis berusaha menggagalkan usaha tersebut. Ia mulai menyebarkan rasa takut, kebencian, dan keraguan di antara masyarakat agar mereka menutup telinga dari seruan Nabi Nuh. Iblis membisikkan kepada mereka bahwa mengikuti Nabi Nuh berarti menolak tradisi mereka, menolak apa yang sudah menjadi bagian dari identitas mereka selama bertahun-tahun. Baginya, mempertahankan penyembahan berhala adalah cara untuk menjaga status quo yang menguntungkan. Tak hanya itu, iblis juga berusaha untuk menyesatkan masyarakat dengan cara membuat mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam hanyalah sebuah ujian atau cobaan yang sementara. Ia mencoba mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, seperti kesenangan fisik dan kekayaan, agar mereka tidak fokus pada kehidupan akhirat yang lebih penting. Setan menanamkan rasa cinta terhadap dunia dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai tauhid yang murni. Dengan segala godaan iblis yang tersebar di masyarakat, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau menyadari bahwa godaan setan akan selalu ada, tetapi beliau tetap berpegang pada keyakinannya bahwa hanya Allah yang layak disembah. Setiap kali iblis berusaha menggoyahkan masyarakat, Nabi Nuh alaihissalam kembali menyeru mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Meskipun ada sebagian orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis, ada juga yang tetap teguh mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang awalnya berjumlah sedikit, kini mulai berkembang meskipun tetap tertekan oleh godaan dan tekanan dari masyarakat yang lebih besar. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka tetap teguh pada iman mereka. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang penuh dengan hikmah dan kesabaran, menghadapi godaan setan dan penolakan dari banyak pihak, menjadi contoh bagi kita tentang keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam tidak henti-hentinya mengingatkan kaumnya tentang bahaya yang mengancam mereka jika terus membangkang kepada Allah.
Setiap kali ia berdiri di hadapan mereka, dengan penuh ketulusan, Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka akan akibat dari kesesatan yang mereka jalani. Beliau memperingatkan dengan tegas bahwa jika mereka tetap berada dalam penyembahan berhala dan menolak ajaran tauhid, maka azab Allah yang sangat berat akan menimpa mereka. Ini adalah sebuah peringatan yang penuh dengan kasih sayang, namun juga penuh dengan ketegasan, karena Nabi Nuh alaihissalam tahu betul bahwa hidup mereka yang jauh dari jalan kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Beliau mengingatkan mereka bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, selain dengan kembali kepada jalan yang benar, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap perkataan Nabi Nuh alaihissalam adalah wahyu yang disampaikan dengan penuh keyakinan. Ia tidak takut untuk menyampaikan pesan tersebut, meski harus menghadapi penolakan dari sebagian besar masyarakat. Namun, meski peringatan tersebut begitu jelas dan tegas, kaumnya justru semakin keras kepala. Mereka tidak merasa terancam oleh apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam. Sebaliknya, mereka menanggapinya dengan sikap angkuh, merasa bahwa mereka telah lama menjalani tradisi dan tidak membutuhkan perubahan. Mereka menertawakan Nabi Nuh alaihissalam dan menganggapnya sebagai seorang yang gila atau terlalu idealis. Bagi mereka, hidup mereka sudah cukup baik dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan, dan mereka tidak membutuhkan peringatan tentang azab yang jauh dari pandangan mereka. Meskipun banyak yang menolak peringatan Nabi Nuh alaihissalam, sebagian dari mereka mulai merasa ragu. Mereka melihat argumen yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam begitu kuat, namun rasa takut terhadap kaum pembesar dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di masyarakat membuat mereka ragu untuk mengikuti ajaran yang baru ini. Kaum pembesar yang selama ini menjadi penguasa masyarakat terus berusaha menekan dan mengintimidasi mereka yang mulai meragukan keyakinan lama mereka. Para pemimpin ini berusaha keras untuk menjaga agar sistem penyembahan berhala tetap berlangsung dengan segala cara yang mereka miliki, termasuk dengan menanamkan rasa takut di hati masyarakat. Masyarakat yang mulai ragu akhirnya kembali menutup telinga dan hati mereka, lebih memilih mengikuti apa yang telah dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan, meski mereka tahu dalam hati mereka bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam mungkin lebih benar. Bagi mereka yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, perjalanan ini tidaklah mudah. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang dengan tulus mengikuti ajaran tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala, langsung menjadi sasaran fitnah dan penghinaan dari kaum musyrik. Mereka yang mengimani kebenaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai orang-orang aneh dan pengkhianat oleh masyarakat. Mereka dihina dan direndahkan, dicap sebagai orang yang telah keluar dari jalur yang benar, dan dianggap tidak lagi layak untuk diterima dalam masyarakat. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kesesatan tidak bisa menerima perubahan begitu saja. Para pemuka masyarakat yang merasa terancam dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam tidak segan-segan melakukan segala cara untuk membuat pengikut Nabi Nuh alaihissalam merasa tersisih. Mereka diberi label sebagai pengikut ajaran sesat dan dituding merusak tatanan sosial yang telah ada. Setiap langkah pengikut Nabi Nuh alaihissalam dalam hidup mereka menjadi sorotan. Mereka dicemuh dan dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan, sebagian dari mereka mungkin merasa putus asa karena perlakuan tidak adil yang mereka terima. Namun mereka tetap teguh pada keyakinan mereka. Tidak hanya itu, kaum musyrik juga melakukan pemboikotan ekonomi terhadap mereka. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang dulunya mungkin memiliki kehidupan yang normal, kini harus merasakan kesulitan hidup yang sangat berat. Mereka tidak hanya diserang dengan kata-kata hinaan, tetapi juga dijauhkan dari kegiatan sosial dan ekonomi. Bisnis mereka diputus. Hubungan mereka dengan keluarga yang masih setia pada tradisi penyembahan berhala terputus, dan mereka dipaksa untuk hidup dalam kesulitan yang berat. Pemboikotan ini dimaksudkan untuk menekan mereka agar kembali kepada penyembahan berhala. Namun para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tetap bertahan dengan keyakinan mereka. Mereka tidak menyerah, meskipun ujian yang mereka hadapi sangat berat. Setiap hinaan, setiap tekanan, dan setiap pemboikotan tidak membuat mereka mundur. Sebaliknya, mereka semakin teguh dan sabar dalam menghadapi ujian ini. Mereka tahu bahwa apa yang mereka percayai adalah kebenaran yang hakiki, dan mereka yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan ini tanpa pertolongan.
Kesabaran mereka dalam menghadapi siksaan menjadi sebuah bukti bahwa keyakinan mereka lebih kuat dari segala bentuk godaan dan tekanan yang ada. Kesabaran para pengikut Nabi Nuh alaihissalam merupakan cermin dari keimanan mereka yang kuat. Mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang benar, meski jalan itu penuh dengan duri dan rintangan. Setiap siksaan yang mereka terima tidak membuat mereka goyah, karena mereka yakin bahwa Allah Maha mengetahui setiap perjuangan mereka dan akan memberi balasan yang terbaik di dunia dan akhirat. Meskipun mereka dihina dan dipersulit dalam segala aspek kehidupan, pengikut Nabi Nuh alaihissalam tetap menjaga keyakinan mereka. Mereka tidak membiarkan godaan duniawi atau ancaman dari kaum pembesar mengubah pendirian mereka. Dalam hati mereka, mereka hanya berharap kepada Allah yang Maha Penyayang dan Maha Adil. Mereka tahu bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari proses untuk menguji keteguhan hati mereka dan untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Melalui kesabaran mereka, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memiliki keteguhan hati dan keyakinan dalam menghadapi segala ujian hidup. Tidak ada yang lebih berharga daripada berpegang teguh pada kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi penderitaan dan kesulitan. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam menjadi contoh bagi kita semua, bahwa dalam setiap ujian, kita harus tetap sabar dan bertahan, karena Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Sebagai seorang nabi yang diutus untuk membawa risalah besar, Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian yang luar biasa berat dalam menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Meskipun sudah bertahun-tahun berdakwah, hasil yang diperoleh tidaklah sebanding dengan usahanya. Kaum yang seharusnya mendengarkan dan menerima kebenaran, justru menolaknya dengan angkuh dan keras kepala. Dalam situasi penuh ujian ini, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, mengangkat doa dengan penuh harapan agar diberikan kekuatan dan petunjuk. Dalam doanya, Nabi Nuh alaihissalam memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk terus menyampaikan risalahnya dengan sabar, meskipun perlawanan yang ia hadapi sangat keras. Ia juga memohon agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang masih ragu, agar hati mereka dibuka untuk menerima kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam sangat sadar bahwa tugasnya bukanlah untuk memaksa orang agar beriman, tetapi untuk menyampaikan wahyu dan mengingatkan mereka dengan penuh hikmah. Doa Nabi Nuh alaihissalam juga mencerminkan harapan besarnya agar lebih banyak orang yang dibimbing oleh Allah menuju kebenaran. Beliau tidak hanya mendoakan keselamatan dirinya, tetapi juga berdoa untuk keselamatan umat manusia. Ia berharap agar Allah membuka hati banyak orang dan menjauhkan mereka dari kesesatan yang membelenggu. Nabi Nuh alaihissalam tahu bahwa hanya dengan pertolongan Allah, kaumnya bisa diselamatkan dari kehancuran yang mengancam akibat penolakan mereka terhadap ajaran tauhid. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Meskipun perjalanan dakwahnya terasa begitu berat dan tampaknya tidak ada harapan, Nabi Nuh alaihissalam tetap yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya yang benar-benar beriman mengalami kerugian. Janji Allah tentang kemenangan itu menjadi sumber kekuatan bagi Nabi Nuh alaihissalam yang terus berjuang meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di bumi ini tetap kafir. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tetap hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini yang akan menyembahmu selain mereka yang Engkau beri petunjuk. QS Nuh 26-27. Dengan doa ini, Nabi Nuh alaihissalam menegaskan betapa besar kecintaan beliau terhadap keselamatan umat manusia, sekaligus kesadaran akan kekuasaan mutlak Allah yang dapat membimbing siapapun yang Dia kehendaki. Tantangan besar yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya datang dari penolakan terbuka oleh kaum pembesar dan masyarakat luas. Di tengah penolakan yang keras, Nabi Nuh alaihissalam juga menyadari bahwa ada sebagian orang yang mulai merasakan kebenaran dalam dakwahnya, tetapi mereka takut untuk mengungkapkan keyakinan mereka karena ancaman dari kaum musyrik. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kebijaksanaan memutuskan untuk melanjutkan dakwah secara lebih diam-diam kepada mereka yang berani mendengarkan, namun takut dihukum atau diintimidasi oleh kaum pembesar. Dengan cara ini, Nabi
Nuh alaihissalam mulai menyebarkan ajaran tauhid kepada kelompok-kelompok kecil yang mau mendengarkan. Namun mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Mereka mulai bertemu secara rahasia, jauh dari pandangan orang-orang yang bisa melaporkan mereka kepada kaum musyrik. Dakwah ini, meskipun bersifat tersembunyi, tetap menjadi sangat penting bagi kelanjutan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Setiap kali ada orang yang bersedia mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan, itulah kemenangan kecil yang menguatkan hati Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Namun dakwah yang dilakukan dengan cara rahasia ini tidak bebas dari risiko. Setiap pertemuan rahasia dengan pengikut baru membawa ancaman besar. Kaum musyrik yang sudah merasa terancam dengan keberadaan ajaran Nabi Nuh alaihissalam pasti akan segera mengetahui setiap gerakan yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Mereka bisa saja melaporkan pertemuan-pertemuan rahasia ini kepada pemuka masyarakat yang kemudian akan melancarkan serangan atau tindakan keras terhadap mereka yang terlibat. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini penuh dengan ketegangan, karena para pengikut yang baru saja menerima ajaran Nabi Nuh alaihissalam harus selalu waspada terhadap risiko yang dihadapi. Tidak hanya itu, mereka juga menghadapi ancaman sosial. Jika seseorang tertangkap sedang mempelajari ajaran Nabi Nuh alaihissalam, ia bisa diusir dari masyarakat, dihindari, atau bahkan disiksa. Kelompok-kelompok kecil yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam harus hidup dalam ketakutan, tetapi mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar, meskipun harus melalui berbagai ujian yang berat. Bagi mereka, kebenaran yang mereka temukan jauh lebih berharga daripada segala bentuk ancaman yang ada. Dakwah yang dilakukan secara diam-diam ini penuh dengan resiko yang tinggi. Setiap orang yang memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam dan melawan arus harus siap dengan segala konsekuensi yang akan mereka terima. Dalam situasi seperti ini, keberanian dan kesabaran para pengikut Nabi Nuh alaihissalam diuji. Mereka harus siap menghadapi penghinaan, pemboikotan, dan bahkan kekerasan fisik. Bahkan, dalam banyak kasus, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini bisa mengarah pada perpecahan sosial dan kehancuran hubungan keluarga. Namun, meskipun penuh dengan risiko, dakwah ini tetap berjalan karena keberanian dan keteguhan hati mereka yang terlibat. Mereka tahu bahwa setiap langkah kecil mereka dalam menyebarkan kebenaran adalah bagian dari perjuangan besar yang akan membuahkan hasil di akhir zaman. Dakwah ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang, dalam kondisi tertentu, berjuang untuk kebenaran harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan, meskipun dengan resiko yang tinggi. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang melibatkan diri dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi tidak pernah merasa lemah atau menyerah. Mereka sangat percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, meskipun dalam bentuk yang mungkin tidak terlihat di mata manusia. Mereka percaya bahwa keberanian mereka untuk mempertahankan keyakinan ini akan membawa mereka pada kemenangan yang abadi, di dunia maupun akhirat. Seiring dengan semakin kuatnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam, para pemimpin dan pembesar kaum mulai merasa terancam. Mereka yang terbiasa dengan kedudukan dan kekuasaan yang mereka peroleh melalui sistem penyembahan berhala, mulai menyadari bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam bisa mengguncang tatanan sosial yang telah lama mereka bangun. Setiap seruan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam tentang keesaan Allah mengancam otoritas mereka sebagai penguasa yang selama ini dihormati oleh masyarakat sebagai perantara antara manusia dan Tuhan-Tuhan mereka. Dengan kesadaran akan ancaman yang datang dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, para pembesar kaum ini mulai berusaha keras untuk membungkam beliau. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa ajaran yang sederhana, namun hakiki ini bisa menggugah hati banyak orang, bahkan meruntuhkan sistem kepercayaan yang telah berlangsung lama. Mereka pun mengatur strategi untuk menghadapi dan menghentikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan cara apapun yang mereka rasa bisa menghentikan pengaruhnya. Salah satu taktik pertama yang mereka coba adalah dengan menawar kekayaan dan kedudukan. Mereka mendekati Nabi Nuh alaihissalam dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Mereka berjanji akan memberikan kekayaan, melimpah, kedudukan tinggi, dan status sosial yang sangat terhormat jika Nabi Nuh alaihissalam bersedia menghentikan dakwahnya.
Mereka berharap dengan cara ini Nabi Nuh alaihissalam akan tergoda dan menyerah, karena dengan tawaran tersebut, ia bisa memperoleh segala yang dimiliki oleh para penguasa, dan lebih dari itu, bisa hidup dalam kemewahan dan penghormatan. Namun, tawaran tersebut tidak menggoyahkan hati Nabi Nuh alaihissalam sedikit pun. Nabi Nuh alaihissalam mengetahui bahwa apa yang ditawarkan oleh kaum pembesar ini hanyalah duniawi yang sifatnya sementara. Beliau menyadari bahwa kesuksesan sesungguhnya adalah hanya dengan mengikuti perintah Allah dan menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Sebagai seorang nabi, beliau tidak tertarik pada kekayaan atau kedudukan yang sementara ini, karena baginya yang lebih berharga adalah keberkahan dari Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh alaihissalam menolak dengan tegas tawaran-tawaran tersebut. Aku tidak menginginkan harta dari kalian, dan aku tidak meminta sesuatu pun sebagai imbalan. Aku hanya menyampaikan wahyu dari Tuhanku, dan menyeru kalian untuk mengikuti jalan yang benar. Qs Nuh 29. Dengan keteguhan yang luar biasa, Nabi Nuh alaihissalam menegaskan kepada mereka bahwa dakwahnya bukanlah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kedudukan duniawi, melainkan semata-mata untuk menyampaikan pesan Allah. Beliau menegaskan bahwa segala tawaran dunia yang mereka berikan tidaklah sebanding dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang beriman dan mengikuti kebenaran. Walaupun para pembesar kaum terus berusaha menggoda Nabi Nuh alaihissalam dengan kekayaan dan kedudukan, Nabi Nuh alas tidak tergoda. Beliau menolak semua tawaran dunia yang diberikan, karena beliau tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara, dan tidak ada yang lebih abadi selain apa yang telah disediakan oleh Allah di akhirat nanti. Sebagai seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam memiliki pandangan yang jauh lebih dalam dari apa yang terlihat oleh mata manusia biasa. Beliau tidak terjebak dalam kilauan dunia yang sesaat. Sebaliknya, Nabi Nuh alaihissalam lebih memilih kesulitan dan penderitaan di dunia, asalkan ia tetap berada di jalan yang benar yang diridai oleh Allah. Beliau tahu bahwa apa yang dihadapi dan dideritanya dalam dakwah ini adalah ujian dari Allah, dan ujian itu akan membawa pahala yang besar di sisinya. Nabi Nuh alaihissalam juga menyadari bahwa para pembesar kaum itu berusaha untuk menggoda dan menyesatkan orang-orang yang lemah imannya, dengan janji-janji yang tidak akan pernah mereka penuhi. Para pemuka ini mencoba untuk mempertahankan posisi mereka di tengah masyarakat dengan cara apapun, bahkan jika itu harus dilakukan dengan menipu dan menyogok orang-orang yang sedang berjuang untuk kebenaran. Namun, Nabi Nuh alaihissalam memahami betul bahwa mereka hanya melakukan itu karena ketakutan mereka akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah kehilangan harapan. Beliau tahu bahwa setiap langkah dakwahnya adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan berdakwah di jalannya. Oleh karena itu, beliau terus berdakwah dengan penuh kesabaran, menolak segala godaan duniawi yang ditawarkan oleh kaum pembesar, dan tetap berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Tindakan penolakan Nabi Nuh alaihissalam terhadap tawaran duniawi kaum pembesar ini justru membuat mereka semakin frustrasi. Mereka merasa bahwa setiap usaha untuk menggoda Nabi Nuh alaihissalam gagal, dan semakin tidak ada jalan bagi mereka untuk mengendalikan penyebaran dakwah tersebut. Oleh karena itu, mereka beralih ke strategi yang lebih keras dan lebih berbahaya, dengan mencoba untuk menekan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya dengan ancaman yang lebih menakutkan. Mereka mulai menakut-nakuti masyarakat dengan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang gila, seorang yang merusak tatanan sosial, dan seorang yang tidak layak untuk dipercayai. Mereka melancarkan kampanye hitam yang besar untuk membuat masyarakat semakin takut dan terhindar dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Namun, meskipun mereka terus melancarkan ancaman dan fitnah, Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh dan sabar. Beliau terus berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan perlindungannya. Beliau juga tetap mengingatkan kaumnya dengan penuh kelembutan, meskipun seringkali mereka tidak memperhatikan dan malah semakin menjauh. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas, dan tidak ada yang bisa aku lakukan, kecuali menyeru kalian untuk kembali kepada jalan Allah yang benar. Qs Nuh 9. Dengan keteguhan hati dan keimanan yang kokoh, Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan kepada kita
bahwa dalam menghadapi segala tekanan dan ancaman, hanya dengan berpegang pada prinsip kebenaran dan keimanan kepada Allah, lah kita bisa tetap tegar. Beliau menolak tawaran duniawi dengan penuh kesadaran bahwa apa yang lebih berharga adalah hidup yang penuh dengan amal syalih dan hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika dakwah Nabi Nuh alaihissalam semakin berkembang, meskipun banyak yang menolaknya, ada sekelompok orang yang mulai menerima ajaran tauhid. Mereka adalah orang-orang yang selama ini terpinggirkan, kaum yang lemah dan tertindas dalam masyarakat. Sebagian besar mereka adalah kaum miskin, yang tidak memiliki kekuatan politik atau sosial. Kaum ini seringkali dihina dan dianggap remeh oleh pembesar-pembesar masyarakat. Namun, justru orang-orang inilah yang mulai mendengarkan dan menerima pesan Nabi Nuh alaihissalam. Bagi mereka, ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam menawarkan harapan baru, harapan akan keadilan dan kebenaran. Bagi orang-orang miskin dan tertindas ini, dakwah Nabi Nuh alaihissalam menawarkan sesuatu yang berbeda dari kehidupan yang mereka jalani. Di tengah penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam menawarkan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil, yang tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, antara pembesar dan orang biasa. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan Allah, dan satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah amal perbuatan mereka. Keberanian mereka untuk menerima dakwah ini juga mencerminkan harapan mereka bahwa suatu hari nanti, keadilan Allah akan menang atas segala bentuk penindasan yang mereka alami. Namun, penerimaan ajaran tauhid oleh kaum lemah ini membuat kaum pembesar semakin meremehkan dan menertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Bagi mereka, pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang tidak mampu bersaing dalam dunia ini. Mereka melihat para pengikut Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang-orang yang terbuang, yang tidak berpengaruh dalam tatanan sosial yang telah ada. Para pembesar merasa bahwa dengan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang ini tidak akan memperoleh apa-apa selain penderitaan, karena mereka dianggap sebagai bagian dari kelas sosial yang paling rendah. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak terpengaruh oleh hinaan dan penghinaan yang ditujukan kepada pengikut-pengikutnya. Beliau tidak pernah menganggap pengikut-pengikutnya sebagai kelompok yang lemah atau tak berdaya. Sebaliknya, beliau melihat mereka sebagai orang-orang yang menerima kebenaran dengan hati yang bersih dan tulus. Dalam pandangan Nabi Nuh alaihissalam, yang terpenting bukanlah status sosial seseorang, melainkan ketulusan hati dan keinginan untuk mengikuti jalan yang benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, meskipun mereka tidak memiliki apa yang kalian miliki. Di sisi Allah mereka lebih mulia. Quraish Nuhan 28. Nabi Nuh alaihissalam menegaskan bahwa derajat seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh status duniawi, seperti harta, kedudukan, atau kekuasaan yang dimiliki. Allah tidak melihat seseorang dari segi kekayaan atau ketenaran mereka, tetapi hanya melihat ketakwaan dan keimanan mereka. Beliau mengingatkan kepada kaum pembesar bahwa meskipun mereka memandang rendah orang-orang miskin dan tertindas, di sisi Allah mereka tidak lebih mulia daripada mereka yang dengan tulus menerima kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam menekankan bahwa iman adalah satu-satunya ukuran yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Kaum pembesar yang merasa terancam oleh ajaran Nabi Nuh alaihissalam berusaha menekan dan menghina pengikut-pengikutnya, namun mereka tidak menyadari bahwa semakin mereka menghina dan meremehkan para pengikut ini, semakin kuat mereka dalam keyakinan mereka. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang terdiri dari orang-orang miskin dan tertindas semakin merasa bahwa dakwah ini adalah jalan untuk mencapai kebebasan dari penindasan yang mereka alami. Para pembesar kaum merasa khawatir dengan semakin banyaknya orang yang tertarik dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam, terutama karena ajaran ini mengusung keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah. Mereka khawatir bahwa jika lebih banyak orang, terutama dari golongan yang lemah, bergabung dengan Nabi Nuh alaihissalam, maka kedudukan mereka sebagai pemimpin dan penguasa akan tergoyahkan. Oleh karena itu, mereka semakin berusaha keras untuk menghentikan penyebaran dakwah ini dengan cara menekan, mengancam, dan bahkan mengejek pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Namun, Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh dan terus berjuang untuk mengajarkan kebenaran tanpa memedulikan hinaan dan ejekan tersebut. Bagi para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang berasal dari kaum lemah,
Ajaran tauhid bukan hanya soal keyakinan spiritual, tetapi juga memberikan mereka kekuatan dan harapan baru dalam menghadapi dunia yang keras. Mereka yang dulunya merasa tidak berarti dalam masyarakat, kini menemukan kedamaian dan ketenangan dalam iman mereka kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam, meskipun menghadapi perlawanan keras, terus memberikan penguatan dan dorongan semangat kepada mereka untuk tetap sabar dan teguh. Salah satu bentuk penguatan yang diberikan Nabi Nuh alaihissalam adalah dengan meyakinkan para pengikutnya bahwa meskipun dunia ini tidak memandang mereka dengan penghargaan, di hadapan Allah mereka memiliki derajat yang tinggi. Nabi Nuh alaihissalam sering mengingatkan mereka bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara dan segala bentuk kedudukan, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh kaum pembesar tidak akan bertahan selamanya. Yang terpenting bagi Nabi Nuh alaihissalam adalah bagaimana mereka menjalani hidup mereka dengan penuh ketakwaan dan mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan yang dibimbing oleh Allah. Sesungguhnya, siapa yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih besar di sisinya, meskipun di dunia ini ia tidak dihargai. Kisah Nuh 28. Bagi Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang lebih mulia selain orang-orang yang mengikuti jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Pengikut-pengikutnya yang berasal dari kalangan lemah dan tertindas ini adalah mereka yang menerima kebenaran tanpa melihat status sosial mereka. Mereka tahu bahwa iman adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, dan mereka siap untuk menghadapinya dengan penuh keberanian, meskipun dunia tidak memberikan mereka tempat. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada mereka bahwa sejatinya, orang-orang yang kuat dalam iman adalah mereka yang bisa bertahan dalam ujian dan godaan dunia. Oleh karena itu, meskipun mereka dianggap lemah di mata kaum pembesar, di hadapan Allah mereka adalah orang-orang yang terhormat dan mulia. Keimanan mereka menjadi kekuatan utama yang mendorong mereka untuk terus berjuang di jalan Allah. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya ditujukan kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada keluarganya sendiri. Sebagai seorang nabi, beliau memulai perjuangan dakwahnya dari orang-orang terdekat, termasuk keluarganya. Ini adalah hal yang sangat penting, karena dalam banyak cerita para nabi, keluarga merupakan salah satu aspek yang sering menjadi ujian tersendiri. Meski demikian, dalam menghadapi keluarganya, Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti berusaha mengajak mereka kepada kebenaran. Namun, reaksi yang diterima dari keluarga Nabi Nuh alaihissalam sangat beragam. Beberapa anggota keluarganya, terutama mereka yang sudah memiliki iman yang kuat, mendukung dakwah beliau. Mereka bersama-sama Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada masyarakat untuk kembali kepada jalan Allah. Mereka menyaksikan keteguhan hati dan keberanian Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi segala rintangan, dan mereka ikut berjuang dalam menyebarkan pesan tauhid. Namun, tidak semua keluarga Nabi Nuh alaihissalam merespon dakwahnya dengan cara yang positif. Ada juga di antara mereka yang merasa ragu dan bahkan menolak sepenuhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun mereka hidup bersama Nabi Nuh alaihissalam, namun mereka tidak sepenuhnya memahami atau menerima apa yang beliau serukan. Ini adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu bahwa sebagian keluarganya sendiri tidak mau menerima kebenaran yang beliau bawa. Salah satu ujian yang paling berat bagi Nabi Nuh alaihissalam adalah penolakan dari anaknya sendiri. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an menjadi salah satu penghalang terbesar dalam dakwahnya. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang ayah yang penuh kasih dan perhatian terhadap anak-anaknya, Kan'an menolak dengan keras seruan kebenaran. Anak Nabi, Nuh ini lebih memilih untuk mengikuti jalan yang salah, yaitu jalan orang-orang yang menolak ajaran tauhid. Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, adalah salah satu contoh tragis dari sebuah penolakan terhadap kebenaran, meskipun datang dari sosok yang paling dekat dengan seorang nabi. Nabi Nuh alaihissalam berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing anaknya agar mengikuti ajaran yang benar, namun Kan'an lebih memilih untuk menjauhi seruan ayahnya. Ia merasa bahwa dakwah yang dibawa oleh ayahnya tidak sesuai dengan pandangannya, dan lebih memilih untuk tetap bersama dengan kaum yang tidak beriman. Sikap Kan'an yang membangkang ini sangat menyedihkan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai seorang ayah,
Nabi Nuh alaihissalam tentu berharap agar anak-anaknya dapat bersama-sama mengikuti jejak beliau dalam beriman kepada Allah. Namun kenyataannya, Kan'an tidak hanya menolak dakwah ayahnya, tetapi ia juga berusaha untuk menghindari ajaran yang disampaikan. Ia bahkan pergi jauh-jauh untuk menghindari kesempatan untuk mendengarkan dakwah tersebut. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti berdoa dan berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anaknya ke jalan yang benar, Kan'an semakin keras kepala dan semakin terjerumus dalam kesesatannya. Keputusan Kan'an untuk menentang ayahnya sangat menambah kesedihan hati Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai seorang nabi yang selalu diiringi oleh wahyu dari Allah, beliau memahami bahwa tugasnya adalah menyampaikan pesan Allah, tetapi tidak semua orang akan menerima dan mengikuti seruan itu. Dalam hatinya, Nabi Nuh alaihissalam merasa sangat berat ketika melihat anaknya yang dia cintai menolak jalan yang benar. Beliau ingin sekali agar anaknya selamat dan mendapatkan hidayah. Tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang akan diberi petunjuk dan siapa yang akan dibiarkan tetap dalam kesesatan. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain melihat anaknya berada dalam kesesatan. Nabi Nuh alaihissalam merasa sangat sedih dan terluka melihat anaknya, Kan'an, semakin jauh dari jalan yang benar. Meskipun beliau adalah seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah, tidak ada yang bisa menahan rasa kecewa dan sakit hati seorang ayah ketika anaknya sendiri memilih jalan yang salah. Di tengah kesedihan itu, Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak menyerah. Beliau terus berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberi hidayah kepada anaknya. Bahkan dalam kesedihannya, beliau tetap menjalankan tugasnya dengan penuh keteguhan dan semangat untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Namun, meskipun Nabi Nuh alaihissalam terus berusaha, kesesatan anaknya semakin mendalam. Kan'an semakin jauh dari kebenaran dan tetap berada dalam barisan orang-orang yang membangkang. Di tengah masyarakat yang kuat dalam penyembahan berhala dan keras dalam penolakan terhadap perubahan, para wanita yang beriman menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Mereka bukan hanya sekadar menjadi pengikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan contoh bagi kita semua dalam hal kesetiaan kepada Allah dan keberanian dalam menghadapi tantangan besar. Bagi wanita pada zaman itu, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah sebuah tindakan yang penuh risiko. Di tengah dominasi kaum pria yang memegang kekuasaan sosial dan agama, mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan iman mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang harus menghadapinya dengan rasa takut dan cemas, karena menjadi seorang Muslim di tengah masyarakat yang mayoritas kafir berarti mereka akan menghadapi penindasan dan penghinaan. Namun, beberapa wanita dengan berani memilih jalan yang penuh tantangan ini demi menggapai ridha Allah. Para wanita yang beriman menghadapi banyak kesulitan dalam mempertahankan keimanan mereka. Selain penolakan dan penghinaan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mereka juga harus menghadapi bentuk-bentuk pengucilan sosial yang keras. Ketika seseorang memilih untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dan dianggap bertentangan dengan tradisi serta kepercayaan yang telah ada selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, wanita-wanita yang memilih jalan tauhid ini seringkali terpinggirkan dari kehidupan sosial mereka. Keberanian untuk tetap teguh dalam agama juga harus dibayar dengan pengorbanan pribadi yang besar. Mereka yang memeluk Islam seringkali dipaksa untuk bersembunyi, menutup diri dari masyarakat, dan terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak dari mereka yang harus menanggung beban sosial, bahkan jika mereka datang dari keluarga atau suami yang sangat keras menentang dakwah Nabi Nuh. Dalam situasi seperti ini, para wanita ini harus menjaga keimanan mereka dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran. Namun meski dalam kesulitan, mereka tetap menjaga kemurnian iman mereka, dan tak jarang keimanan mereka malah semakin kuat karena adanya ujian yang mereka hadapi. Ini adalah salah satu tanda keteguhan hati yang sangat mengagumkan, di mana mereka tidak membiarkan ancaman atau tekanan sosial merusak keyakinan mereka kepada Allah. Mereka berusaha hidup sesuai dengan ajaran yang benar meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan rintangan. Salah satu kisah yang sangat inspiratif tentang wanita yang beriman pada masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam
adalah tentang seorang wanita yang meskipun hidup dalam kesulitan dan penindasan, tetap memilih untuk setia kepada ajaran tauhid. Nama wanita ini tidak banyak disebut dalam sejarah, tetapi kisah perjuangan mereka menyentuh hati banyak orang. Mereka adalah simbol dari keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan dalam mempertahankan iman. Seperti yang dialami oleh wanita-wanita lain pada zaman itu, mereka harus berhadapan dengan berbagai cobaan yang tak terbayangkan. Sebagai contoh, mereka seringkali harus menyembunyikan identitas mereka sebagai pengikut Nabi Nuh, karena takut akan dihukum atau diusir dari komunitas. Namun, dalam hati mereka, tidak ada keraguan sedikitpun tentang kebenaran yang mereka yakini. Keberanian mereka untuk menerima ajaran tauhid menjadi bukti kekuatan iman yang luar biasa, meskipun mereka tahu bahwa ada risiko besar yang harus mereka hadapi. Di tengah segala penderitaan itu, para wanita beriman ini saling mendukung satu sama lain. Mereka berbagi kekuatan dan semangat, saling menguatkan dalam keyakinan mereka. Mereka menjadi sumber kekuatan bagi satu sama lain dalam menghadapi ujian yang datang silih berganti. Setiap kali mereka menghadapi tekanan, mereka akan kembali menemukan semangat untuk terus berjuang. Mereka tahu bahwa ujian hidup ini adalah bagian dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh para wanita ini adalah mereka menjadi penguat bagi para pengikut Nabi Nuh yang lain. Dengan keberanian dan keteguhan hati mereka menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka, memberi contoh nyata tentang bagaimana cara menghadapi ujian dengan sabar dan ikhlas. Meskipun mereka diperlakukan tidak adil dan terkadang harus menanggung penderitaan yang sangat berat, mereka tetap teguh, berpegang pada ajaran yang benar, dan tidak tergoyahkan. Kisah para wanita yang beriman pada masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kita banyak pelajaran berharga tentang kesetiaan, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dalam situasi yang sangat menantang, mereka tidak pernah menyerah pada keadaan dan tetap menjaga keimanan mereka, meski dunia di sekitar mereka menentang. Mereka adalah contoh hidup bagi kita untuk tidak takut dalam memilih jalan yang benar meskipun kita tahu bahwa itu tidak selalu mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman tidak mengenal jenis kelamin atau status sosial. Keimanan dan keteguhan hati bukanlah milik kaum pria saja, tetapi juga milik wanita-wanita yang penuh semangat dan keberanian. Bahkan di tengah semua tantangan dan kesulitan, mereka dapat menunjukkan betapa kuatnya tekad seorang wanita ketika dia memilih untuk mengikuti jalan kebenaran. Selain itu, kita juga belajar tentang pentingnya persaudaraan dan saling mendukung di antara sesama umat beriman. Di tengah kesulitan, saling memberi semangat dan kekuatan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk tetap teguh di jalan Allah. Para wanita yang beriman ini memberikan contoh bagaimana kebersamaan dan saling menguatkan bisa membawa mereka melalui segala cobaan yang ada. Di tengah perjalanan panjang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Allah tidak membiarkan hambanya yang setia itu berjalan tanpa bukti nyata. Untuk mendukung dakwah Nabi Nuh, Allah menurunkan berbagai mukjizat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mukjizat-mukjizat ini adalah bukti yang jelas bagi kaumnya. Namun, meskipun sudah disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri, banyak yang tetap menolak untuk beriman. Nabi Nuh tidak hanya berbicara tentang kebenaran yang dia terima melalui wahyu, tetapi Allah memberi kepadanya berbagai tanda yang menakjubkan, yang seharusnya membuka mata, hati orang-orang yang masih ragu. Beberapa mukjizat ini diantaranya adalah tanda-tanda alam yang luar biasa, seperti terjadinya perubahan cuaca yang aneh, munculnya bencana alam yang menakutkan, serta berbagai kejadian yang mengisyaratkan bahwa dakwah yang dibawa Nabi Nuh adalah ajaran yang benar. Namun, meskipun Allah menunjukkan berbagai mukjizat ini kepada kaumnya, sebagian besar mereka tetap dalam keadaan keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Bahkan, beberapa di antara mereka yang sebelumnya hampir beriman, akhirnya tetap memilih untuk menolak. Mereka merasa bahwa dunia mereka yang sudah begitu mapan dan kuat tidak membutuhkan perubahan. Sifat sombong dan ego mereka menghalangi hati mereka untuk menerima kebenaran. Salah satu hal yang menarik dalam kisah dakwah Nabi Nuh adalah adanya beberapa orang yang tampaknya hampir beriman, tetapi hati mereka tetap tertutup untuk menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi Nuh.
Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah. Mereka mendengarkan ajaran tauhid yang disampaikan dengan penuh hikmah, dan mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh adalah kebenaran. Namun, meskipun mereka merasa ada kebenaran dalam ajaran tersebut, ego dan kebanggaan diri mereka menghalangi mereka untuk beriman. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan hawa nafsu dan kebanggaan pribadi bisa menutup hati seseorang dari kebenaran. Bahkan meskipun seseorang memiliki pengetahuan tentang kebenaran, jika dia tidak bersedia untuk merendahkan diri dan menerima, maka hatinya akan tetap tertutup. Beberapa orang ini mungkin merasa bahwa mereka memiliki kedudukan atau posisi yang lebih tinggi di dalam masyarakat mereka, sehingga mereka menolak untuk menerima ajaran yang datang dari Nabi Nuh yang berasal dari kalangan biasa. Mereka lebih memilih untuk terus menyembah berhala dan mempertahankan sistem yang sudah mereka jalani selama ini. Meskipun Allah menurunkan mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi Nuh, sebagian besar kaum musyrik semakin menjadi-jadi dalam penolakan mereka. Mereka tidak hanya menolak ajaran tauhid, tetapi mereka juga mulai mengejek Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Mereka merasa sangat sombong dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus meninggalkan kepercayaan lama mereka yang sudah mereka pegang erat selama bertahun-tahun. Padahal, mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri tanda-tanda kebesaran Allah yang diturunkan melalui mukjizat yang ada. Kaum musyrik ini bukan hanya sekadar menolak, tetapi mereka mulai menganggap remeh Nabi Nuh dan menganggap dakwahnya sebagai sesuatu yang mengancam kedudukan mereka. Mereka merasa bahwa jika dakwah Nabi Nuh diterima oleh masyarakat, maka mereka akan kehilangan kekuasaan dan posisi sosial yang selama ini mereka nikmati. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengejek, menghina, dan bahkan berusaha menekan para pengikut Nabi Nuh. Puncak dari penolakan mereka adalah kebijakan untuk tidak hanya menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tetapi juga untuk mencemooh setiap tanda yang Allah tunjukkan kepada mereka. Mereka menyaksikan mukjizat, tetapi mereka tetap memilih untuk menganggapnya sebagai sihir atau kebetulan semata. Mereka tidak mampu melihat kebesaran Allah karena kebanggaan dan kesombongan mereka yang menutup mata hati mereka. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Nuh alaihissalam semakin menghadapi tantangan yang berat. Jumlah orang yang menerima Islam semakin sedikit, sementara penolakan dari kaum musyrik semakin keras dan meluas. Masyarakat yang tadinya mungkin sedikit ragu-ragu, kini dengan tegas menutup hati mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Sifat keras kepala dan kebanggaan mereka semakin menghalangi mereka untuk melihat dan menerima kebenaran. Meskipun Nabi Nuh terus-menerus menyampaikan seruan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kaum musyrik semakin mendalam dalam kekufuran mereka. Mereka menanggapi dakwah Nabi Nuh dengan lebih banyak ejekan dan penghinaan. Mereka merasa bahwa ajaran yang dibawa Nabi Nuh adalah ancaman terhadap kepercayaan dan sistem sosial yang sudah mereka pegang teguh selama bertahun-tahun. Meskipun berbagai tanda kebesaran Allah telah ditunjukkan kepada mereka, banyak yang memilih untuk berpura-pura tidak melihatnya. Dengan semakin banyaknya penolakan ini, harapan Nabi Nuh untuk bisa membawa lebih banyak orang ke jalan kebenaran menjadi semakin tipis. Hati-hati kaum musyrik semakin keras, dan kebanyakan dari mereka justru semakin menantang kebenaran yang disampaikan. Proses dakwah yang awalnya penuh harapan, kini dipenuhi dengan kesulitan yang semakin berat. Keadaan ini membuat Nabi Nuh semakin merasa bahwa perjuangannya menghadapi keras kepala kaumnya sudah mencapai titik yang sangat sulit. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang menerima ajaran Nabi Nuh. Banyak orang yang awalnya mendengarkan dengan hati yang terbuka, kini justru terpengaruh oleh ajaran sesat yang disebarkan oleh kaum pembesar mereka. Mereka yang dulu ragu-ragu dan mungkin mulai membuka hati, akhirnya memilih untuk kembali ke jalan penyembahan berhala yang sudah menjadi tradisi mereka. Hanya segelintir orang yang tetap setia mengikuti Nabi Nuh dalam keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun begitu, Nabi Nuh tidak pernah berhenti untuk menyampaikan dakwahnya. Ia terus-menerus mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menyeru mereka agar meninggalkan dosa dan kekafiran, serta menyeru mereka untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Tetapi semakin banyak tantangan yang ia hadapi, semakin berat juga keadaan bagi para pengikutnya. Kaum yang sudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan kebanggaan mereka semakin terperangkap dalam penolakan mereka terhadap Islam. Meskipun jumlah pengikut Nabi Nuh semakin sedikit, semangat dakwah Nabi Nuh tidak pernah luntur. Ia terus berusaha dengan segenap hati dan kekuatan untuk membawa lebih banyak orang ke jalan yang benar. Namun, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang akan terbuka menerima kebenaran. Kaum musyrik yang sudah sangat keras kepala mulai melancarkan penindasan yang semakin berat terhadap orang-orang beriman. Mereka yang menerima dakwah Nabi Nuh mulai diperlakukan dengan sangat buruk. Tidak hanya dihina dan dicemooh, mereka juga mulai mendapatkan siksaan fisik, boikot ekonomi, dan pemisahan sosial. Para pengikut Nabi Nuh yang dahulu hidup berdampingan dengan masyarakat, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah dipinggirkan dan bahkan disiksa karena keimanan mereka. Tindakan penindasan ini tidak hanya datang dari kaum musyrik biasa, tetapi juga dari pemimpin-pemimpin mereka yang merasa terancam oleh ajaran Nabi Nuh. Mereka merasa bahwa dengan semakin banyaknya orang yang mengikuti Nabi Nuh, maka kekuasaan mereka akan terancam. Karena itu, mereka mulai menggunakan segala cara untuk memadamkan dakwah Nabi Nuh, termasuk dengan kekerasan, fitnah, dan penindasan yang luar biasa. Meskipun begitu, para pengikut Nabi Nuh tetap teguh dan tidak menyerah. Mereka tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari jalan yang harus mereka tempuh untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Mereka tetap sabar menghadapi segala bentuk penghinaan dan penindasan, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Melihat penolakan yang semakin keras dari kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam merasa bahwa waktu untuk memperingatkan mereka telah semakin dekat. Ia tidak berhenti menyerukan mereka untuk bertobat, meninggalkan penyembahan berhala, dan beriman kepada Allah. Namun, meskipun ia memberikan seruan yang penuh dengan hikmah dan peringatan, hati mereka tetap keras dan mereka semakin menentang dakwah yang dibawanya. Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya memberikan seruan dengan lisan, tetapi ia juga memberikan peringatan melalui perbuatannya yang penuh keteguhan hati. Ia menyampaikan pesan yang sangat jelas bahwa jika mereka terus membangkang dan tidak kembali kepada Allah, maka azab yang besar akan datang menimpa mereka. Nabi Nuh memperingatkan kaumnya bahwa kemurkaan Allah sangat besar, dan tidak ada yang bisa menghindari azabnya jika mereka terus dalam kekafiran. Meskipun demikian, kaumnya tetap menolak untuk mendengarkan. Mereka bahkan menganggap peringatan Nabi Nuh sebagai hal yang sia-sia dan terus melanjutkan kehidupan mereka dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka semakin sombong dan merasa bahwa mereka tidak membutuhkan nasihat atau peringatan dari Nabi Nuh. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka yang telah begitu lama tertutup oleh kebanggaan dan kesombongan. Di sisi lain, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam, meskipun semakin sedikit, tetap setia kepada ajaran yang mereka terima. Mereka tahu bahwa keimanan mereka kepada Allah adalah jalan yang benar, meskipun itu membawa mereka pada penderitaan yang sangat berat. Mereka yang awalnya dihormati dalam masyarakat, kini telah diperlakukan dengan sangat buruk. Penindasan yang mereka alami semakin intensif, mulai dari ancaman fisik, penghinaan, sampai dengan pemisahan sosial yang menyakitkan. Namun, meskipun semua siksaan dan penderitaan itu datang silih berganti, mereka tetap teguh pada keimanan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan cobaan dan kesulitan, mereka akan mendapatkan balasan yang lebih besar di akhirat nanti jika mereka sabar. Mereka mempercayakan segala urusan mereka kepada Allah, dan mereka tetap berpegang pada ajaran Nabi Nuh, yakin bahwa pertolongan Allah akan datang pada saat yang tepat. Keadaan semakin sulit bagi kaum muslimin. Mereka terus menghadapi siksaan, penghinaan, dan ancaman dari kaum musyrik yang semakin keras kepala. Meskipun mereka telah menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam mempertahankan iman mereka, penderitaan mereka semakin berat. Namun mereka tidak menyerah. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar, meskipun itu penuh dengan ujian dan cobaan. Dalam kondisi ini,
Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya memberikan nasihat kepada para pengikutnya, tetapi ia juga terus menguatkan mereka untuk tetap sabar dan teguh. Ia mengingatkan mereka bahwa kesabaran dan keteguhan iman mereka akan membawa mereka pada kemenangan yang sejati, meskipun di dunia mereka mungkin harus melalui berbagai penderitaan. Akhirnya, Nabi Nuh alaihissalam sampai pada titik di mana ia merasa tidak ada lagi yang dapat ia lakukan untuk mengubah hati kaumnya. Meskipun ia telah berusaha dengan penuh kesabaran dan keteguhan, meskipun ia telah memberikan peringatan dan nasihat dengan segala cara yang mungkin, kaumnya tetap menolak untuk beriman. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Nuh akhirnya memutuskan untuk menyerahkan nasib kaumnya sepenuhnya kepada Allah. Nabi Nuh menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Setelah sekian lama berjuang, ia memahami bahwa Allah lah yang akan menentukan apakah kaumnya akan diselamatkan atau dihukum. Ia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, menyerahkan segala urusan ini kepadanya, dan memohon agar Allah menurunkan keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Dengan hati yang pasrah, Nabi Nuh menunggu keputusan Allah, yakin bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk umat manusia.